Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, gimana kabarnya teman-teman? Baik. Baik ya semuanya ya. Sebelum ke pertemuan hari ini, kita nanti ke pertemuan kelima ya. Kita udah 2 kali pertemuan berarti ya dengan saya ya. Saya mau ingetin lagi bahwa di kelas saya ini ya, di kelas saya kita cuma ada satu peraturan aja, yaitu no stupid question dan no stupid answer. Artinya apa? Tidak ada pertanyaan yang bodoh dan tidak ada jawaban yang bodoh. Artinya teman-teman semua boleh bertanya apapun, boleh hal-hal yang salah juga boleh, asal ada di dalam ruang akademik. Oke? Oke, sebelum ke materi, saya mau recall dulu pertemuan sebelumnya. Kita sebelumnya bahas tentang eco-spiritualism. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman sebelum kita lanjut? Aman semuanya? Aman ya, udah paham ya berarti ya materi kemarin ya? Oke, hari ini di pertemuan kelima kita akan bahas tentang ecofeminism. Nah, masalah ecofeminism ini kita akan bagi. Hari ini kita akan bahas tentang definisi, sejarah dan landasan filosofis. Sedangkan nanti minggu depan kita akan membahas tentang ekofeminisme di dalam kajian kebudayaan. Nah, ini akan ada kaitannya. Nah, terkait dengan materi hari ini, apa sih yang akan kita bahas? Pertama yang pasti latar belakang. Apa sih latar belakang ekofeminisme? Kita akan bagi jadi 2 teman-teman. Nanti kita akan bahas yang di barat dan yang di global south. Jadi 2 ini adalah tipologi yang berbeda ya, yang nanti akan arahnya ke teori. Yang di global south itu nantinya akan arah di gerakan akar rumput. Sedangkan kenapa di sini ada Indonesia? Karena kita harus melatih sensitivitas kita. Dan teman-teman di jurusan sosiologi harus sensitif ya. Jadi kita akan bahas juga tentang Indonesia. Apakah Indonesia nanti masuk ke dalam ranah teori atau ranah yang gerakan akar rumput? Kita akan bahas lebih lanjut. Lalu kita juga akan bahas tentang konsep dasar. Kalau kita bahas ekofeminisme, arti ada kata ekologi dan feminisme. Jadi ada ekologi artinya alam dan feminisme adalah perempuan atau gerakan untuk memperjuangkan kesetaraan perempuan. Pada konsep dasar ini kita akan bahas tentang pertama ada patriarki, kedua ada eksploitasi alam dan relasi perempuan dengan lingkungan. Lalu terakhir kita akan nggak lupa bahas tentang tipologi ekofeminisme. Nanti ada liberal, radikal, spiritual dan sosio-ekologis. Oke. Nih teman-teman. Sebelum lebih lanjut, kalau teman-teman dengar kata ekofeminisme, apa sih yang muncul di benak teman-teman semuanya? Ada yang bisa menjawab? Atau gini, ini ada gambar apa teman-teman? Bumi. Oke, bumi. Terima kasih Sela. Ini ada gambar apa? Mother. Berarti artinya mother. Artinya ada kalau ngomong ekofeminisme yang seperti saya sampaikan tadi, ini ada eko, artinya alam atau diwakili oleh bumi. Lalu ada feminisme, diwakilkan oleh perempuan. Jadi mother earth ini adalah salah satu representasi dalam tanda kutip pada ekofeminisme. Jadi ini membahas tentang bagaimana sih perjuangan perempuan itu tidak jauh berbeda dengan alam kita sendiri, karena alam kan juga banyak dieksploitasi ya. Nah ini inti dari ekofeminisme itu seperti itu. Lalu kita lihat dulu, nah ini. Oke, teman-teman bisa lihat ya video. Aksi hari itu selain diwarnai orasi para aktivis masyarakat dan Ini ada gambar ibu-ibu ya. Ini kakinya di semen semuanya ya, bisa terlihat ya. Nah, ini kaki ibu-ibu yang di semen. Nih, semen ya. Ini adalah salah satu bentuk ya, satu contoh dari ekofeminisme di mana para perempuan ini adalah salah satu kasus di Kendeng atau pegunungan Kendeng ya di Jawa Tengah. Jadi ini tuh kasus yang sudah terjadi dari 2006. Jadi dari 2006, sedangkan ini adalah salah satu demonstrasi terakhir dari mereka di tahun 2025 kayak gitu. Jadi pada masa ini 2006 tuh para laki-laki sudah melakukan demonstrasi ya. Jadi kasusnya adalah bahwa di area pegunungan Kendeng ini ada PT Semen yang kemudian mau membangun perusahaan barunya untuk melakukan pengerukan ya. Tapi masyarakat saat itu sudah menolak dan sudah tidak diperbolehkan lagi sebenarnya oleh pemerintah Indonesia. Tapi oleh mantan Gubernur Jawa Tengah, Pak Ganjar Pranowo, tiba-tiba diperbolehkan lagi. Nah itu, ini sambil saya menjelaskan, teman-teman bisa scan di sini ya. Ini berita lengkapnya, teman-teman bisa sambil baca. Nah kemudian ketika para laki-laki sudah tidak bisa melakukan protes dan tiba-tiba mantan Gubernur Ganjar Pranowo itu melakukan memperbolehkan lagi ya PT Semen tersebut untuk membangun perusahaannya,
terjadilah demonstrasi ini di depan kantor DPR ya. Jadi ini menunjukkan bahwa kalau sebetulnya para perempuan ini adalah sebagai orang yang paling pertama merasakan dampak daripada lingkungan. Ya, ini adalah suatu bentuk, ini adalah salah satu bentuk protes tanpa kekerasan ya, bisa dibilang seperti itu. Ya, ini teman-teman bisa baca lebih lanjut, dan ini juga didampingi ya oleh WALHI dan beberapa organisasi lingkungan lainnya. Nah, ini bentuk daripada itu. Kemudian ngomongin definisi ekofeminisme. Sebelum kesini, ekofeminisme itu adalah bagian dari yang namanya feminisme. Nah, buat teman-teman yang semester lalu ngambil kelas sosiologi gender, pasti sudah masih ingat ya tentang apa sih feminisme, kemudian apa sih gelombang-gelombang feminisme, dan kemudian juga tipologi feminisme itu sendiri. Nanti kita juga bahas tipologi ekofeminisme, tapi itu cukup berbeda dengan tipologi feminisme itu sendiri. Nah, sebelum ke definisi, kita recall dulu, kita pahami dulu kapan sih kemudian ekofeminisme itu bisa muncul ya. Karena tadi seperti saya bilang bahwa ekofeminisme itu adalah bagian daripada feminisme itu sendiri. Pertama yang kita pahami adalah gelombang pertama. Oke. Gelombang 1. Ini feminisme ya, bukan ekofeminisme. Karena sekali lagi ekofeminisme adalah bagian dari feminisme. Gelombang 1 ada di 1800 sampai 1920. Di dalam gelombang 1 ini, apa sih yang diperjuangkan? Yaitu hak dalam hukum, hak dalam berpolitik, dan hak publik. Hak publik. Oke. Ini pada intinya adalah dalam gelombang 1 adalah perempuan itu ingin didengarkan suaranya oleh negara. Udah, itu aja. Gelombang kedua. Nah, di sini munculnya ekofeminisme. Ini di 1960 sampai 1980. Ekofeminisme itu timbul atau muncul gerakannya di 1970 atau tepatnya di 1974. Di sini. Jadi kenapa tadi saya bilang bahwa ekofeminisme itu bagian dari feminisme? Karena ekofeminisme itu munculnya di tahun ini, di tahun 1970 atau tepatnya 1974. Gitu. Di dalam gelombang 2 ini apa sih yang diperjuangkan? Yaitu sektor domestik dan sektor publik. Perempuan ya, ketika suaranya sudah didengarkan ya, oleh negara, lalu mereka menganggap bahwa laki-laki dan perempuan itu sebenarnya sama loh, kayak gitu. Perempuan yang selalu hadir di dalam sektor domestik, dalam artian di rumah, terus anak, terus perabotan dan sebagainya, itu nggak cukup di situ. Mereka merasa bosan, mereka merasa berdaya kok untuk bekerja di sektor publik ya. Nah, itu yang diperjuangkan di dalam gelombang 2. Jadi ketika mereka suaranya didengar, muncul gerakan kembali bahwa oke, perempuan tuh bisa loh untuk kemudian bekerja di luar, bereksistensi di luar tuh bisa banget gitu. Nah, karena gerakan ini sudah mulai muncul, dan kebetulan kalau teman-teman ingat ya, di tahun 1945 ada yang namanya Perang Dunia Kedua. Di dalam Perang Dunia Kedua ada yang namanya perang nuklir. Kemudian juga di tahun ini juga ada yang namanya gerakan atau misalkan dalam artian pembangunan untuk pertahanan terkait dengan nuklir. Artinya ketika itu sudah terjadi, di tahun ini juga kan di Perang Dunia Kedua ada pengeboman, kalau teman-teman ingat, Amerika Serikat mengebom Jepang, ya kan, Hiroshima dan Nagasaki. Oke, dan itu kan dampaknya bahkan sampai sekarang. Keturunan mereka pun bisa dibilang mohon maaf menjadi disabilitas karena perang tersebut. Nah, efek-efek daripada perang tersebut muncul kesadaran bahwa oh ternyata lingkungan itu juga sangat terdampak gitu kan. Nah, ketika lingkungan itu merasa bahwa mereka rentan, dengan di satu sisi perempuan juga merasa rentan, akhirnya mereka merasa bahwa ya lingkungan dan perempuan itu sama-sama menjadi makhluk yang paling rentan begitu. Nah, itulah mengapa muncul ekofeminisme. Lalu di gelombang ketiga, ini akan kita bahas sebentar. Itu ada di 1990 sampai 2000. Nah, ini ekofeminisme di sini adalah gerakan terkait dengan akar rumput. Akar rumput. Ya, gerakan akar rumput.
gerakan akar rumput daripada feminisme itu sendiri. Jadi bagaimana feminisme itu digerak. Nah, oke. Kalau teman-teman udah tahu ya bahwa nanti ada gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3 dan gelombang 4. Sekarang kita lanjutin dulu ke ekofeminisme yang tadi. Kita balik ke sini. Definisi ekofeminisme, yaitu ekofeminisme adalah pendekatan yang melihat keterkaitan antara penindasan perempuan dan eksploitasi alam, yang seperti yang saya jelaskan tadi ya. Jadi berakarnya di tahun 1970-an, tapi ini tepatnya di 1974. Nanti akan ada penjelasan yang lebih detail ya terkait ini ya, di 1970-an. Fokusnya kritik pada patriarki yang mendominasi perempuan dan alam. Jadi kalau ngomongin nanti minggu depan kita akan ngomongin tentang budaya patriarki. Nah, patriarki tidak hanya membatasi ruang gerak perempuan, tapi juga melahirkan cara pandang antroposentris, lebih kepada manusia ya, dianggap berhak menguasai alam. Berarti poinnya dari sini semua. Oke, latar belakang yang seperti kita jelaskan tadi di awal ya, bahwa latar belakang dari ekofeminisme itu cuma ada 2, yaitu di barat. Ada di barat, itu nanti ngomongin tentang teori ya, teori. Lalu ada di global south itu ngomongin tentang gerakan akar rumput atau gerakan lokal. Nah, Indonesia kebetulan termasuk pada gerakan-gerakan lokal atau gerakan akar rumput. Apa bedanya nanti kita bahas di selanjutnya. Nah, ekofeminisme ini tidak lahir di ruang hampa teman-teman. Jadi tidak lahir tiba-tiba kayak gitu. Tapi kayak ekofeminisme ini muncul dari pertemuan antara 2 arus besar. Kritik pada feminisme itu sendiri ya. Ada yang dia mengkritik patriarki dan gerakan lingkungan. Ingat, ekofeminisme itu adalah lebih kepada gerakan. Jadi ingat-ingat kata-kata gerakan yang menentang eksploitasi alam. Jadi poinnya di sini. Oke, kita masuk ke latar belakang munculnya. Tadi ada 2 ya, teori dan gerakan akar rumput. Pertama teori dulu. Latar belakang yang munculnya dari barat ya. Ini adalah tokoh namanya Francis de Le Bon. Ya, ini beliau adalah tokoh dari Prancis. Beliau mengatakan bahwa patriarchy had led to the exploitation of good women and nature. To survive, humanity must break the system. Jadi dia merasa bahwa ketika kita ngomongin tentang eksploitasi tentang alam atau perempuan ya, kita harus merubah semua sistem yang ada gitu ya. Nah, tadi kenapa bilang 1974? Karena beliaulah yang kemudian menunjukkan bahwa ini loh new environmentalism, ini loh ekofeminisme. Nah, itu alasannya. Ini masuk feminisme gelombang 2 tadi ya yang saya sudah jelaskan. Ini beliaunya. Lanjut, sekarang di global south ya, seperti saya bilang bahwa ada 2, teori dan kemudian gerakan akar rumput. Ini yang dimaksud dengan gerakan akar rumput. Teman-teman lihat foto yang pertama ini ada foto perempuan ya. Perempuan ini adalah gerakan Chipko nomor pertama ya. Ini yang ada di India, bahwa kemudian adalah perempuan-perempuan ini memeluk pohon untuk mencegah penebangan. Jadi ceritanya mereka-mereka yang ada di India di tahun 1970-an itu merasa bahwa pohon-pohon mereka itu banyak yang ditebang karena untuk pembangunan. Nah, mereka merasa ketika pohon-pohon mereka ditebang, dan bagaimana mereka mencari sumber daya alam untuk kemudian memasak atau mencari perlindungan, peneduh, kayak gitu kan. Nah, mereka merasa bahwa kalau mereka melakukan kekerasan, mereka tidak akan bisa mampu ya untuk melawan negara gitu ya. Akhirnya mereka mengikuti apa yang dilawan oleh Mahatma Gandhi ya, yaitu gerakan anti kekerasan dengan cara meluk pohon. Jadi ketika ada mungkin berat, tidak mungkin kan perempuan-perempuan ditindas gitu ya, seperti itu. Ini adalah salah satu bentuk yang mereka lakukan untuk mencegah penebangan tersebut. Kedua, ini adalah gerakan Green Belt di Kenya. Ini adalah Profesor Wangari Maathai. Beliau ini adalah salah satu pemenang Nobel perdamaian, teman-teman, karena gerakannya menanam 30 juta pohon ya di di Kenya gitu. Jadi ini beliaunya sampai sekarang juga, kalau teman-teman mau mengecek gerakan ini juga punya website sendiri ya. Mereka juga sangat aktif sampai sekarang. Kalau tadi ini lebih kepada pencegahan penebangan, kalau ini lebih kepada reforestasi. Jadi bagaimana masyarakat Afrika ini bisa lebih banyak mendapatkan penghijauan gitu ya. Nah, ini kenapa beliau mendapatkan penghargaan juga karena beliau sudah bisa memberdayakan perempuan untuk kemudian membangun penghijauan itu sendiri. Nah, ini yang di Indonesia. Kenapa sih Indonesia kita bisa sebut sebagai gerakan akar rumput? Karena wacana feminisme dan lingkungan itu mulai ditemukan dalam gerakan LSM atau NGO. Terus dia tahu kan bahwa kita juga punya banyak banget LSM dan NGO yang bergerak entah itu di bidang lingkungan, entah itu perairan, entah itu mungkin di bidang perempuan, anak dan sebagainya. Salah satu juga munculnya itu adalah karena LSM
Konteks lokalnya adalah perempuan desa dan adat itu adalah pengelola sumber daya alam, baik itu air, pangan, hutan, dan sebagainya. Di satu sisi juga kita ada punya krisis ekologi, entah itu deforestasi, tambang, polusi. Nah, yang perempuan itu yang paling terdampak. Contohnya ada, ini saya sebutin 3 ya harusnya. Pertama ada Ale Tabang, ini di Molo, NTT. Ini perlawanan tambang marmer di Pegunungan Mutis. Ini beliau setelah melakukan perlawanan ini, kemudian beliau menjadi kepala daerah di sana di Molo. Lalu ada Serikat di Lembah Dieng, ini lebih kepada advokasi lingkungan dan pertanian. Lalu ada Forum Perempuan Kendeng, ini termasuk yang tadi ya, karena kan dari 2006 sampai 2025 ya, itu cukup panjang. Jadi mereka punya forum ya untuk menolak pembangunan PT Semen. Jadi kalau ngomongin tentang Indonesia sama dengan global south tadi ya, bahwa kemudian mereka tuh memahami ekofeminisme bukan dari apa sih itu new environmentalism atau ekofeminisme itu sendiri, tapi lebih kepada bahwa kita tuh sudah bergerak dulu loh. Setelah mereka bergerak, mereka tahu bahwa oh inilah yang aku lakuin, oh ternyata yang aku lakuin adalah itu masuk dalam gerakan ekofeminisme. Beda dengan yang ada di barat tadi. Kalau yang di barat tadi, oh ini loh ada yang namanya new environmentalism atau yang disebut dengan ekofeminisme. Nah, oke, dengan adanya dasar ini, ayo kita bergerak. Nah, jadi perbedaan di situ teman-teman. 2 hal itu yang berbeda. Nah, di Indonesia sendiri diskursusnya adalah bahwa dengan kajian gender, lingkungan dan gerakan sosial, perempuan itu bukan hanya korban, tapi agen ekologi. Gitu. Ini saya kasih satu contoh lagi teman-teman. Jadi di Sungai Amazon, kita tahu bahwa di Sungai Amazon berarti banyak sekali masyarakat-masyarakat yang berkelompok ya atau nomaden. Nah, mereka yang nomaden itu adalah bisa dibilang seperti masyarakat zaman purba, ya keturunan adalah suatu hal yang sangat penting bagi mereka. Nah, mereka mempunyai satu gerakan yaitu disebut sebagai gerakan tengkurap. Mohon maaf, perempuan di sana kan setengah telanjang ya, jadi dari tengah ke bawah tertutup tapi tengah ke atas terbuka. Nah, mereka perempuan-perempuan ini melakukan yang namanya gerakan tengkurap untuk apa? Untuk menolak hubungan seksual dengan suami. Kalau perempuan menolak hubungan seksual dengan suami, artinya mereka tidak akan punya keturunan. Oke, bisa dipahami ya, gitu. Artinya mereka melakukan itu untuk menunjukkan bahwa aku ini melawan. Aku nggak mau ketika suami-suamiku ini melakukan penebangan liar, membunuh semua atau misalkan mengambil sumber daya alam lebih banyak lagi daripada mestinya untuk kemudian dijual. Dan kemudian perempuan-perempuan ini yang kemudian memasak, butuh untuk membangun rumah untuk mereka tempat tinggal dan sebagainya itu terdampak dengan sendirinya gitu. Jadi tidak mungkin seperti itu. Dan mereka merasa bahwa ketika laki-laki datang ke rumah cuma buat minta makan, minum, dan apapun harus sudah tersedia, perempuan yang harus mikir ketika laki-lakinya kemudian melakukan mungkin penebangan liar atau mengambil sumber daya alam berlebih, ya perempuan yang kena gitu kan. Jadi ini salah satu bentuk-bentuk pada ekofeminisme. Atau gampang banget teman-teman. Ketika teman-teman tahu ada sungai, ya sungai yang kotor, kemudian teman-teman tahu ada banyak sampah, atau salah satu contohnya adalah popok bayi. Jadi ibu-ibu yang membuang sampah popok bayi di sungai menghambat bikin banjir. Nah, itu adalah salah satu bentuk kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh perempuan itu sendiri gitu. Jadi perempuan sebagai pelaku dan perempuan sebagai korban itu sendiri. Nah, itu juga salah satu contoh ekofeminisme. Oke, kita masuk ke konsep dasar. Pertama ada patriarki, jelas. Patriarki adalah sistem dominasi laki-laki atas perempuan dan alam. Kedua adalah eksploitasi alam, jadi alam dipandang sebagai objek eksploitasi. Ketiga adalah relasi perempuan dan lingkungan, bahwa perempuan sering paling terdampak krisis lingkungan, tapi juga paling dekat dengan praktek keberlanjutan. Nah, inti daripada ekofeminisme adalah ini. Sebenarnya sama dengan feminisme, tapi ya objek dan subjek. Bagaimana sih kemudian perempuan dan alam itu tidak hanya menjadi objek, tapi berubah menjadi subjek. Subjek artinya apa? Bahwa perempuan dan alam itu harus didengarkan. Jadi apa? Suara-suara perempuan harus didengar dan alam pun juga didengar. Jadi alam dan perempuan itu memiliki bargaining position yang sama. Nah itu tujuan dari ekofeminisme itu cuma simple, menjadikan perempuan dan alam yang awalnya jadi objek menjadi subjek. Nah ini peta perbandingan tipologi ekofeminisme. Sebelum kesini kita pahami dulu, kembali lagi karena ekofeminisme adalah bagian dari feminisme itu sendiri. Jadi kita perlu pahami tipologi dari feminisme dulu. Oke. Pertama ada sini ya. Pertama ada liberal. Ya. Kalau ngomongin feminisme liberal itu artinya adalah hukum,
politik, dan publik. Oke, perlu dipahami dulu untuk feminisme. Lalu Marxis. Oke. Marxis, sosialis, itu arahnya ke ekonomi. Oke. Kemudian radikal. Radikal ya, ini arahnya ke kultural dan struktural. Atau dalam hal ini akar patriarki. Lalu terakhir ada postmodernisme. Ya, postmodernisme ini artinya di metanarasi. Artinya di metanarasi. Oke. Oh, harus cepet ya. Oke. Bisa nggak? Kenapa ya? Oke. Sama juga. Emang. Oke. Kok belum bisa sih? Kok belum bisa ya? Sebentar. Oke, terakhir metanarasi. Jadi perlu diperhatikan ini untuk feminisme ya, teman-teman ya. Ini untuk feminisme. Di feminisme turunannya adalah ekofeminisme. Nah, tipologinya pertama liberal, jadi sama dengan tadi ya. Ini hukum, publik, dan politik. Jadi kalau ngomongin hukum, politik, dan publik itu arahnya ke kebijakan. Jadi sama, untuk ini sama, kebijakan. Strateginya sebagai apa? Reformasi hukum. Jadi kalau liberal itu lebih kepada struktural. Nah, kritiknya adalah terlalu top down. Seringkali kita tahu kan kebijakannya udah ada, implementasinya nothing. Nah, kayak gitu. Kedua radikal itu culture dan struktur, kultur dan struktur atau akar patriarki. Jadi lebih kepada patriarki dan kapitalisme. Sama transformasi struktural dan kultural itu juga sama. Utopis, teman-teman pernah atau mungkin tahu Gita Savitri, teman-teman tahu ya, isinya Paul Bartolhab yang sekarang stay di Jerman ya. Beliau menggaungkan di sosial media adanya child free, ya, child free. Beliau tidak hanya menggaungkan di sosial media beliau, mana beliau sudah jadi influencer ya, kita sudah kenal, tapi beliau juga menunjukkan bahwa ada loh aturan tentang bahwa child free itu di negara-negara lain juga boleh gitu. Nah, artinya beliau adalah salah satu kontributor dari feminisme, dalam konteks ini feminisme radikal. Jadi tapi bukan berarti beliau salah ya, jadi tidak ada salah dan benar, tapi beliau masuk dalam golongan feminisme radikal. Jadi beliau ingin merubah feminisme dari segi struktur dan kultur. Makanya terlalu utopis ya, karena susah ya struktur dan kultur di Indonesia misalkan child free ditetapkan bahwa child free itu boleh, itu akan menjadi perdebatan karena kita juga negara yang punya spiritual ya. Lalu ada ekofeminisme spiritual, itu lebih kepada relasi sakral perempuan dengan alam, lebih kepada ritual, spiritual, tapi terlalu dianggap esensial. Contohnya, kita seringkali
ada ritual-ritual seperti hanya suluan ya, itu kan membutuhkan, atau misalkan sedekah bumi, itu kan kita memberikan banyak sesembahan ya. Tapi sayangnya sekarang ini kenapa dikritik ya, karena seringkali di dalam spiritual ini masyarakat misalkan minuman atau makanan, dulu mereka menggunakan misalkan daun ya, tapi sekarang minumannya bisa pakai minuman aqua, Coca-Cola, itu kan botolnya juga plastik ya, yang susah diurai ya, sama aja gitu kan, itu juga mempengaruhi alam gitu. Lalu sosial ekologis ini lebih kepada gender, kelas, dan ekologi. Ini bentuknya gerakan sosial, ini terlalu kompleks ya, susah dipraktikkan karena butuh gerakan yang sangat kuat dan masif. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Cukup ya? Oke, karena cukup, ini ada highlight minggu depan. Teman-teman mohon untuk bisa scan dan disimpan, karena kita akan diskusi minggu depan. Jadi sebelum kelas, karena kita akan materinya berkelanjutan ya minggu depan. Jadi kita akan bahas tentang ekumenisme, kebudayaan, dan lingkungan. Ini ada 2 artikel yang teman-teman harus dibaca. Nanti kita sebelum mulai, kita akan diskusikan dulu. Dan teman-teman perlu ingat bahwa dalam kelas sosiologi lingkungan ini teman-teman ada yang namanya nilai keaktifan. Jadi setiap teman-teman aktif bertanya atau merespon ya, akan ada nilai tambahan di dalam nilai keaktifan kelas. Oke, bisa dipahami ya? Oke, kalau gitu ada yang ditanyakan dulu sebelum kita tutup terkait dengan tugasnya untuk diskusi minggu depan? Cukup? Aman? Oke, betul banget. Oke teman-teman, karena semuanya sudah memahami ya untuk materi ini, terima kasih banyak. Sampai jumpa minggu depan. Ini ada beberapa e-book untuk hari ini, materi hari ini yang teman-teman bisa download, bisa scan barcode di sini ya teman-teman ya. Ada buku, jurnal yang teman-teman bisa baca untuk tambahan referensi gitu ya, karena teman-teman kan semester 5, jadi nanti bisa dilihat ke deskripsi seperti itu. Jadi terima kasih banyak sekali lagi, terima kasih banyak buat antusiasmenya. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.